Small group merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bergabung dan hadirlah bersama kami dalam Small group yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Christian Santiko. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya saudara? Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda hari ini dalam sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita akan segera memulai small group kita pekan ini, dan mari kita semua bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh ada di small group ini. Sebuah sukacita yang luar biasa karena kami boleh kumpul bersama-sama untuk kami belajar dari firman Tuhan. Firman-Mu yang berkata dan mengajarkan kepada kami, firman-Mu itu membersihkan kami. Kiranya kami lewat firman Tuhan hari ini, hidup kami makin dibersihkan, sehingga lebih banyak lagi kami menghasilkan buah-buah yang baik yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati dan siap untuk terima firman-Mu. Yang sepakat sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema untuk hari ini, small group kita mengambil sebuah tema yaitu bijaksana dari perkara kecil. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. Bijaksana dari perkara kecil. Haleluya. Saudara, kata bijaksana kita sering mendengarnya. Tetapi apakah kita mengerti dan memahami dengan benar apa arti daripada bijaksana? Kita perlu memahami dan mengerti kata bijaksana ini sehingga di sepanjang kehidupan kita, kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Kata bijaksana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya yang pertama adalah selalu menggunakan akal budinya. Selalu menggunakan akal budinya dalam menghadapi atau dalam membuat keputusan apapun. Nah, akal budi ini bisa terjadi karena kita punya pengalaman, karena kita melihat kita pernah gagal, atau mungkin kita pernah melihat kegagalan atau kesuksesan orang lain. Nah, ketika kita melihat kegagalan maupun keberhasilan orang lain, di sana kita mulai gunakan akal kita. Kita mulai gunakan akal budi kita untuk kita membuat keputusan. Itu namanya bijaksana. Yang kedua, arti kata bijaksana itu adalah pandai dan hati-hati. Sehingga karena dia pandai dan hati-hati, setiap kali dia membuat sebuah keputusan, dia akan membuat keputusan dengan cermat, dengan teliti, ya, sehingga dia tidak akan pernah mengalami kegagalan. Sampai di sini, saya berharap Anda dan saya bisa memahami arti penting dari kata bijaksana. Karena tema kita hari ini adalah bijaksana dari perkara kecil. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus bijaksana? 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dan ayat yang ke-9, 10 dikatakan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, saya ingin menggarisbawahi kata ini. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya
dengan berbagai-bagai duka. Hal penting yang kita mesti cermati, mengapa kita harus bijaksana. Yang pertama, supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Hidup ini harus bijaksana. Kenapa? Karena di dalam hidup ini ada banyak sekali jebakan-jebakan yang membuat kita jatuh. Sebab itu, kita mesti bijaksana supaya kita nggak jatuh dalam berbagai-bagai duka. Surat 1 Timotius yang baru saja kita baca tadi sedang menunjukkan kepada kita ada orang karena tidak bijaksana, dia jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Apa itu berbagai-bagai duka? Sebagai contoh, saya ingin memiliki sesuatu. Aduh, pengen saya punya itu. Saya kepingin sekali punya barang itu. Tapi barang itu begitu mahal. Gaji saya nggak cukup. Tabungan saya nggak ada. Tapi saya kepingin. Datang satu orang menawarkan, seorang sales menawarkan, ayo Pak, bagus barang ini. Kita lihat, iya ya bagus ya. Iya Pak, apalagi sekarang Bapak bisa belikan DP 0. Ya, DP 0. Bisa dicicil Pak. Tiap hari dia tawarkan, tiap hari dia promosikan, tiap hari dia WA kita. Lama-kelamaan kita tergiur, tapi kita tidak bijaksana dan kita membuat keputusan. Kita mengambil barang itu, kita memiliki barang itu, dan akhirnya ketika kita punya, kita senang. Besoknya mulai terjadi, ketika kita mulai harus membayar angsuran pertama, angsuran berikutnya mulai terjadi problem. Bayar pakai apa? Kita mulai ditelepon orang. Lalu kita mulai jatuh ke dalam duka yang pertama. Kita nggak tahu membayar pakai apa. Gaji kita nggak cukup, untuk makan saja pas-pasan. Lalu terjadi sebuah duka yang kedua. Di rumah kita mulai terjadi perselisihan antara kita dengan orang di rumah. Lalu yang ketiga, mulai beberapa keputusan yang lain harus dipotong. Yang dulu makannya sudah standar, ya cukuplah. Sekarang mulai kita duka yang ketiga, kita mulai susah makan. Karena untuk menyelesaikan keputusan kita yang tidak bijaksana, ini yang disebut dengan jatuh ke dalam berbagai-bagai duka dan tidak bijaksana. Jadi ingat, mengapa bijaksana itu penting? Karena supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Dan yang kedua, mengapa kita harus bijaksana? Kita harus bijaksana karena supaya segala tujuan hidup kita tercapai. Orang yang nggak bijaksana nggak bisa punya tujuan yang tercapai. Semua mimpi dan harapannya akan menjadi sia-sia. Semua mimpi dan programnya menjadi sia-sia. Kenapa bisa sia-sia? Oleh karena dia tidak bijaksana. Mau jalan-jalan ke luar negeri, boro-boro mau jalan ke luar negeri, saudaraku ya. Cicilan belum lunas. Mau pengen ini dan itu, boro-boro saudaraku, karena kita masih punya tanggungan. Jadi nggak akan tercapai. Nah, mari secara cepat saya ingin ajak saudara untuk melihat bagaimana caranya supaya kita bijaksana. Alkitab memberikan sebuah petunjuk yang sederhana. Bagaimana caranya supaya kita ini bijaksana? Alkitab berkata, belajar dari perkara kecil. Mari ucapkan sama-sama, belajar dari perkara kecil. 2, 3, belajar dari perkara kecil. Saya akan membagikan kepada Anda 4 prinsip bijaksana menurut Amsal pasal 30 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan mulai dari yang pertama, ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca. 2, 3. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan.
Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tokoh kecil yang seringkali kita abaikan. Alkitab berkata ada 4 binatang terkecil di bumi. Kita mulai yang pertama, kita belajar dari semut. Alkitab mencatat semut ini binatang yang cekatan. Nah, ketika saya coba menyelidiki kalimat ini, ternyata kalimat cekatan itu dalam terjemahan lain disebutkan dengan kata prepare. Jadi semut ini adalah binatang yang hidupnya selalu mempersiapkan segala sesuatu. Dia hidup untuk masa depan, tapi sebelum sampai ke sana dia sudah mempersiapkan diri. Itu sebabnya prinsip yang pertama yang diajarkan oleh Alkitab agar kita bijaksana adalah having dream. Katakan sama-sama, having dream. 2, 3, having dream. Artinya apa? Milikilah mimpi. Kita ini harus jadi orang yang selalu punya mimpi. Karena orang yang punya mimpi adalah orang yang selalu mempersiapkan, orang yang selalu prepare. Orang ini membiasakan dirinya untuk mempersiapkan diri dalam segala hal. Contoh, suatu ketika saya bertanya kepada anak saya, "Nak, dapat uang jajan enggak dari mama?" "Ada, Pak." "Berapa?" Dia tunjukkan. "Ada 10.000, Pak." "Oh, cukup, Pak." Kemudian saya tanya, "Mau ditambahin kah?" "Maulah, gak nolak lah kalau dikasih sama papa." Tapi sementara saya bertanya-tanya dengan anak saya, tiba-tiba dia berkata begini, "Kemarin aku juga dikasih uang jajan sama mama, tapi aku simpen, aku gak jajan." Loh, padahal bekalmu hanya nasi dengan telur saja. "Ya gak apa-apa, Pak, karena aku punya rencana membeli sesuatu." Dengarkan ini, saudara. Kalau orang itu punya mimpi, dia akan mempersiapkan, dia akan menata, dia akan mengelola supaya mimpinya itu tercapai. Seperti seekor semut. Anda tidak pernah lihat semut itu lagi duduk di warung kopi. Anda perhatikan setiap kali ketemu semut, semut itu pasti lagi jalan. Artinya semut itu tidak malas. Semut itu selalu berani mencoba hal-hal baru, jalan kemana saja dia tidak pernah mengeluh. Nyaris kita tidak pernah mendengar gimana sih suara semut. Mengapa dia lakukan itu? Karena dia punya mimpi. Di masa panas dia tidak kekurangan. Dia tidak bersantai-santai, tapi ingat, semut juga binatang yang tidak pernah tergesa-gesa. Dia selalu punya waktu untuk mengejar mimpinya. Nah, orang-orang yang seperti ini, hidupnya pasti akan cekatan. Dia jadi terampil. Dia jadi ahli dalam berbagai hal. Oleh karena itu, hal penting yang harus Anda dan saya lakukan adalah miliki mimpi. Apa mimpimu dalam hidup ini? Kemudian karena engkau punya mimpi, mulai tata, mulai prepare. Karena orang yang punya mimpi adalah orang yang akan mempersiapkan diri sesuai dengan mimpinya. Karena itu ayo belajarlah pada semut. Persiapkan segala sesuatu, punya mimpi. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bijaksana? Ayat yang ke-25, Amsal 30, ayat yang ke-25. 2, 3. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, binatang yang kedua adalah pelanduk. Anda bisa lihat gambar yang ada di tayangan ini. Pelanduk itu termasuk binatang yang kecil. Ada hal yang menarik dari seekor pelanduk. Kalimat ini membuat saya tercengang. Karena dikatakan ini pelanduk, ya, bangsa yang lemah. Bilang sama-sama, bangsa yang lemah. 2, 3. Bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ini sebuah kondisi yang paradok, kondisi yang bertentangan. Bagaimana mungkin orang lemah bisa membuat rumahnya di atas bukit batu? Jadi yang kedua, prinsip yang harus Anda miliki
agar Anda bijaksana adalah having goal, atau selalu punya tujuan. Orang kalau punya tujuan, selemah apapun Anda, kalau punya tujuan, tercapai tujuan saudara. Amin. Tapi kalau orang tidak punya tujuan, sekuat apapun, sebanyak apapun uangmu, saudara nggak akan pernah sampai kepada tujuan. Engkau nggak akan pernah punya apa-apa. Nah, banyak orang kalau ditanya apa tujuanmu, mereka jawabnya bingung karena memang nggak punya tujuan. Lalu ditanya, kenapa kamu nggak kerja? Jawabnya, nggak ada modal. Mungkin punya modal, dia jawab nggak punya skill. Ya, kenapa demikian? Persoalannya itu bukan pada modal. Karena orang yang demikian adalah orang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya. Dia berkata, mengalir saja, saya ikut kehendak Tuhan. Ini bahaya orang-orang rohani yang seringkali berkata, mengalir saja, ikut kehendak Tuhan. Nggak bisa. Anda harus punya tujuan. Mari kita belajar dari pelanduk, dia memiliki tujuan dalam hidupnya. Anda harus punya tujuan dalam hidup Anda, sehingga setiap apapun yang Anda lakukan, dasarnya adalah tujuan Anda. Anda bekerja karena Anda punya tujuan. Anda mencari Tuhan karena Anda punya tujuan. Anda menyembah Tuhan karena Anda punya tujuan. Anda ada di small group karena Anda punya tujuan. Jika Anda tidak punya tujuan, maka semua yang Anda kerjakan akan sangat membosankan. Apa yang Anda kerjakan akan menjemukan, dan Anda suatu saat akan berhenti dari semua aktivitasmu karena yang Anda cari tidak ada tujuannya. Dan akhirnya apa terjadi? Karena Anda tidak punya tujuan, Anda nggak punya apa-apa. Orang yang nggak punya tujuan nggak punya apa-apa. Tapi sebaliknya, ketika Anda punya tujuan, Anda akan punya segalanya yang menjadi tujuan Anda. Pelanduk, bangsa yang lemah, tapi membangun rumahnya di atas bukit batu. Mari belajarlah dari pelanduk. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa bijaksana? Sama-sama ucapkan, having discipline. 1, 2, 3. Having discipline. Selalu miliki kedisiplinan. Amsal 30 ayat yang ke-26 berkata, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Bertahun-tahun saya merenungkan ayat ini, nyaris saya nggak dapat apa-apa. Tapi ketika saya mempersiapkan untuk small group hari ini, Tuhan memberi sebuah pewahyuan yang begitu dalam. Saya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Roh Kudus yang memberi pengertian ini. Anda perhatikan, belalang tidak punya raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Amsal ini ditulis oleh Salomo, seorang raja yang di sejarah gereja menyatat dikenal sebagai seseorang yang bisa bicara dengan binatang. Jadi kemungkinan besar Salomo ini banyak berkecimpung, banyak menyelidiki, banyak bergaul dengan binatang-binatang, sehingga dia tahu ketika ada belalang-belalang itu kumpul, apalagi disebut dengan belalang pelahap yang datang, terbang, jutaan jumlahnya, rame-rame. Heran gak ada rajanya, tapi kok bisa baris dengan teratur. Lalu Roh Kudus ngajari saya seperti ini. Hal tersulit dalam mengatur seseorang itu adalah mengatur orang yang tidak punya kedisiplinan. Kalau Anda disuruh mimpin, lalu yang Anda pimpin itu adalah orang yang tidak disiplin, itu adalah masalah besar. Karena orang yang bisa diatur adalah orang yang telah membiasakan hidupnya dalam keteraturan, dalam kedisiplinan. Perhatikan, orang yang bisa diatur itu adalah orang yang membiasakan dirinya hidup dalam keteraturan, dan itulah orang yang disiplin. Renungkan ini. Kalau Anda nggak disiplin di rumah, dimanapun engkau berada, engkau jadi orang yang tidak pernah disiplin. Anda nggak disiplin dengan waktu di rumah, dimanapun engkau berada, engkau tidak akan pernah bisa disiplin. Jadi perhatikan begini, semua yang diatur itu pasti
hasilnya baik. Dan Anda renungkan begini, orang yang disiplin itu pasti suka diatur. Ulangi ya, orang yang disiplin itu adalah orang yang suka diatur. Suka dengan keteraturan. Renungkan ya, renungkan. Ya, jadi orang yang disiplin itu karakternya suka diatur. Kenapa? Karena dia suka dengan keteraturan. Dan Anda lihat, semua yang teratur, semua yang diatur itu pasti hasilnya baik. Anda lihat, motor diparkir dengan teratur, baik nggak dilihat? Baik. Amin. Sandal diatur, sandal saja. Berapa harga sandal? Nggak peduli, sandal lama, sandal bagus, sandal baru, atau sandal apapun. Kalau diatur, rapi atau tidak, bagus apa tidak? Bagus, baik. Ya, itulah sebabnya keteraturan itu baik. Nah, untuk keteraturan itu butuh disiplin. Orang yang mau diatur, perhatikan, hidupnya pasti baik. Nah, belalang, Anda perhatikan, tidak ada leader, tidak ada raja. Tapi menurut Amsal, dia teratur. Kenapa? Karena dia sudah belajar disiplin bagi dirinya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda dan dengan saya? Hari ini kita belajar jadi orang bijaksana, dimulai dengan disiplin. Apakah Anda telah melatih hidup Anda dan hidup saya dalam keteraturan? Suka enggak Anda diatur? Makanya kita belajar, kita punya rumah, kita punya keluarga, kita punya anak-anak. Di tempat kita, di rumah kita ini belajar, kita disiplin. Disiplin bangun pagi, disiplin baca firman, disiplin ya bersihkan rumah, disiplin. Kalau disiplin, pasti hasilnya baik. Amin. Karena itu mari sama-sama kita bangun, belajarlah disiplin. Karena disiplin itu prinsip ketiga, orang bisa bijaksana. Orang yang tidak disiplin, orang yang tidak bijaksana. Karena itu mari kita disiplin, mulai bangun kedisiplinan. Disiplin dalam pekerjaan, disiplin dalam keluarga, disiplin dalam berdoa, disiplin dalam mencari Tuhan, disiplin dalam engkau melayani Tuhan. Kalau engkau belum disiplin, belajarlah dari belalang. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bijaksana? Yang keempat, having position and having level. Selalu memiliki posisi dan kehormatan. Amsal 30 ayat 27 ini sebenarnya prinsip karena Anda sudah punya mimpi, sudah punya goal, sudah punya tujuan, dan Anda punya kedisiplinan. Amsal 30 ayat 27, sama-sama kita baca 2, 3. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak itu mengajar kita tentang hidup menurut rancangan Tuhan. Cicak mengajarkan kepada kita tidak mengejar posisi, tapi selalu punya posisi. Pernah enggak bayangkan cicak itu ngejar-ngejar posisi? Aku harus tinggal di rumah presiden. Aku harus tidak pernah. Cicak itu berada di satu tempat, saya percaya, karena skenario Tuhan, karena rancangan Tuhan. Jadi cicak nurut saja sama rancangan Tuhan. Cicak tidak mengejar posisi, tapi selalu punya posisi, karena dia tahu yang merancang, yang mengatur hidupnya, yang menempatkan posisi itu adalah Tuhan. Amin. Termasuk kita di dalam pelayan mestinya, saudara, kita nggak kejar posisi, karena kita tahu kalau Tuhan yang tempatkan Anda di satu tempat pelayanan, itu adalah tempat yang terbaik yang dipilih oleh Tuhan. Kita tidak pernah ingin menjadi seperti orang lain, kita tidak pernah ingin menjadi seperti apa, tapi satu keinginan kita, saya ingin mengikuti, saya ingin nurut kepada rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, cicak itu menerima dan menjalani kehidupannya dengan penuh ucapan syukur.
Makanya cicak selalu melimpah dengan syukur. Apa bunyinya cicak? Anda tahu, cicak cuma begini. Ya, kalau Anda dan saya suka gini, artinya apa? Anda kagum. Wow, luar biasa. Betul tidak? Cicak. Mungkin ini sebuah humor ya. Tapi saya merasa ini bukan cuma humor. Tapi ini sebuah realita yang luar biasa. Cicak melimpah dengan syukur. Dimulai dari yang pertama. Dia nerima, ditaruh Tuhan di mana, dia terima, dia nurut. Ya, yang kedua, hendak ngejar posisi. Yang ketiga, penuh dengan syukur. Dia selalu kagum sama Tuhan. Kalau Anda tahu, awalnya Anda mungkin duduk tenang, lagi baca Alkitab atau lagi ngomong dengan keluarga, dan tiba-tiba hening, lalu Anda dengar suara, Anda akan tahu di situ ada cicak. Ya, di situ ada dia. Ya. Dan dia mengagumi akan perbuatan Tuhan. Tapi tahukah Anda, saudaraku, sekalipun cicak tidak pernah kejar posisi, tapi cicak itu selalu berada di mana-mana. Cicak bisa ada di pasar-pasar, cicak bisa ada di mall, cicak bisa ada di rumah biasa, tapi cicak juga bisa ada di istana-istana. Amin. Dengarkan begini, saudaraku. Hidupmu dan hidupku itu jauh lebih mahal daripada cicak. Mari kita sekarang belajar bijaksana dari perkara kecil. Kita belajar dari seekor cicak. Apa yang kita pelajari? Nurut sama Tuhan. Amin. 2, jangan ada ambisi. Yang ketiga, hidup penuh dengan syukur. Dan berkatnya, pasti Anda dapat posisi dan dapat prestasi. Kiranya pelajaran hari ini akan mengingatkan Anda hidup bijaksana dari perkara kecil. Tuhan berkati saudara. Mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran sederhana ini. Ajarlah kami lewat ilustrasi sederhana yang kami bisa pelajari. Kami boleh punya mimpi, kami boleh punya goal, punya tujuan. Kami juga boleh memiliki disiplin. Dan yang keempat, kami memiliki posisi. Dan Tuhan mengangkat level kehidupan kami. Ajar kami bijaksana di setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan berada di panduan sharing. Mari sama-sama kita akan sharingkan apa berkat yang saudara dapatkan dari pelajaran ini. Apa yang berkesan di hati saudara lewat pelajaran sederhana hari ini. Dan kalau sudah, silahkan Anda tuliskan juga di form respons. Mulai 2 minggu terakhir saya melihat form responsnya mulai merosot drastis. Hanya ada 8 orang yang menulis form respons. Saya berharap saudara kita kerjasama bersama-sama supaya kami bisa tahu, saya pribadi bisa mengenal Anda. Posisimu ada di mana, respon saudara sampai di mana. Kami rindu, saya pribadi mohon kesediaan Anda untuk bisa mengisi form respons yang ada. Para host mohon bisa membantu saya untuk mengingatkan anggotanya untuk bisa mengisi form respons yang ada. Dan yang terakhir, mari kita bangun komitmen. Apa komitmen Anda setelah Anda mendengar materi yang dibagikan hari ini? Selamat membagikan berkat Tuhan dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom, shalom.